Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narasri Insan Utami dengan NIDN 0509048903 dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Di sini saya mengampu psikologi kognitif, sebuah mata kuliah yang wajib sifatnya dan diberikan di mahasiswa pada semester 4 dengan bobot SKS 2. Mata kuliah psikologi kognitif ini memiliki mata kuliah prasyarat, psikologi dasar 1 dan psikologi dasar 2. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini memberikan pemahaman kognitif dan definisi kognitif dan psikologi kognitif kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa akan memahami aspek-aspek psikologi mulai dari sensasi, persepsi, atensi, memori, sampai proses kognitif yang kompleks seperti mempelajari sebuah bahasa. Mahasiswa juga akan memahami kinerja kognitif dalam pemecahan masalah hingga pengambilan keputusan dan kinerja neuron-neuron yang terlibat dalam berpikir atau dalam psikologi kognitif. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada 4. Harapannya, yang pertama, mahasiswa dapat memahami pengertian kognitif dan memahami pengertian psikologi kognitif. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami aspek-aspek kognitif yang terlibat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, mengetahui ruang lingkup psikologi kognitif dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Yang keempat, memahami relasi aspek kognitif, perilaku, hingga fisiologi manusia. Pembelajaran materi kuliah ini akan terbagi ke dalam 12 pertemuan, antara lain pertemuan pertama akan memahami pengertian psikologi kognitif dan aspek psikologi kognitif. Pertemuan kedua akan mempelajari sejarah perkembangan kognitif neuroscience. Pertemuan ketiga akan mempelajari sensasi dan persepsi. Pertemuan keempat akan membahas atensi, apa yang dimaksud dengan perhatian. Pertemuan kelima akan membahas struktur dan proses memori. Pertemuan keenam akan membahas memori jangka pendek dan jangka panjang. Pertemuan ketujuh akan membahas permasalahan-permasalahan dalam memori. Yang kedelapan akan membahas tentang imagery. Yang kesembilan akan membahas tentang proses mempelajari sebuah bahasa. Yang ke-10 akan mempelajari bagaimana proses kognitif pemecahan masalah dan kreativitas. Yang ke-11 akan mempelajari bagaimana proses kognitif dalam pengambilan sebuah keputusan. Dan yang ke-12 akan mempelajari tentang human intelligence. Di mata kuliah ini akan menggunakan 3 buku referensi. Yang pertama, buku dari e-book dari McBride and Cutting tahun 2019 berjudul Cognitive Psychology, yang berjudul Teori Proses Metodologi Cognitive Psychology. Yang kedua, akan mendapat buku atau membaca buku dari Sternberg berjudul Cognitive Psychology edisi ke-6, ini juga merupakan e-book. Dan yang ketujuh, memakai buku Psikologi Kognitif, penulisnya Robert Solso, penerbit Erlangga. Sistem pelajaran dari mata kuliah ini akan dilaksanakan secara full tatap muka. Nanti akan terdiri dari aktivitas role play, pemberian video pembelajaran materi-materinya, dan menggunakan website e-learning untuk mengunggah materi pembelajaran, mengerjakan kuis, tugas, dan forum diskusi di luar kelas. Sistem penilaiannya akan menilai pengetahuan dan pemahaman mahasiswa di kegiatan UTS dan UAS dengan skor maksimal 100%, masing-masing berbobot 25%. Dan keterampilan umum dan khususnya akan dinilai dari tugas individu sebelum UTS dan tugas individu dan kelompok setelah UTS, sehingga akan ada pengambilan 4 kali penilaian yang masing-masing berbobot 25%. Baik, berikut adalah video cuplikan pembelajaran mata kuliah psikologi kognitif dari pertemuan ketiga yang akan membahas sensasi dan persepsi. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah makan siang juga? Belum. Baiklah. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di pertemuan ketiga ya. Hari ini kita akan belajar kembali di mata kuliah psikologi kognitif. Kita sudah sampai di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas proses sensasi persepsi. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu. Ini kan pertemuan ketiga, bahas proses sensasi persepsi. Masih ingatkah pertemuan satu kemarin bahas apa? Pertemuan kedua bahas apa sih? Saya Bu. Oke, Mas Pascal. Kalau pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang definisi psikologi kognitif. Kalau di pertemuan kedua kita membahas tentang sejarah perkembangan psikologi kognitif. Oke, betul sekali. Jadi 2 minggu yang lalu kita udah belajar definisi psikologi kognitif. Masih ingat ya, psikologi kognitif itu adalah ilmu psikologi yang mempelajari tentang proses mental. Jadi nggak kelihatan, semuanya ada di dalam pikiran, tapi nanti terlihat dari perilakunya. Nah, di minggu yang kedua kita udah belajar perkembangan psikologi kognitif. Jadi dari pertama tuh kita bahas pendekatan Freud dan seterusnya sampai pendekatan paling akhir adalah psikologi kognitif. Jadi ilmu yang paling baru sekarang tuh adalah psikologi kognitif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sensasi persepsi. Ini ilmu dasar di psikologi kognitif. Apa itu sensasi, apa itu persepsi? Kita lihat dulu video berikut ini. Bypass Publishing presents Psychology in the Fast Lane. Difficult topics explained. Information processing in the brain. Sensation and perception are complementary processes that allow us to experience the world. The terms sensation and perception are often used interchangeably, but you'll soon see that they're distinct processes. Sensation is a passive process that brings information from the outside world into the body and into the brain, while perception is an active process that involves selecting, organizing, and interpreting information that's been brought to the brain by the various senses. Sensory organs begin the process by absorbing energy from a physical stimulus in the environment. Sensory receptors then convert this energy into neural impulses that are then sent into the brain. When the brain receives the neural impulses, it organizes the information and translates it into something meaningful. This is referred to as perception. The brain has the ability to discriminate between what is important and what is irrelevant, sorting interference from relevant input. We are constantly comparing information being received with what we have already encountered. How we perceive the world is a function of our past experiences, culture, and biological makeup. To view examples of perception, including the patterns of top-down and bottom-up processing, visit our Difficult Topics YouTube channel and view the video titled Top-Down and Bottom-Up Processing. Oke teman-teman, dari video tadi kita bisa dapat ternyata ada 2 proses yang kita ketahui dari memasukkan informasi dari luar tubuh kita ke dalam tubuh kita, yaitu proses sensasi dan proses persepsi. Sensasi itu adalah proses menangkap stimuli melalui alat indera. Alat indera kita ada berapa, guys? 7. Oke, ada 7, tapi yang dari dunia, maksudnya menangkap informasi dari luar itu ada 5 ya. Jadi kita fokus pada proses memasukkan informasi melalui 5 alat indera. Nah, jadi sensasi itu proses memasukkan informasi dari luar tubuh kita ke dalam tubuh kita. Kata sensasi itu berasal dari kata sense, yaitu alat indera. Seperti ini proses sensasi. Jadi proses sensasi contohnya saat kita mencium bau sesuatu, atau di gambar sini saat seseorang mencium wangi bunga. Jadi saat mencium wangi bunga itu proses sensasi. Atau saat minum air lemon itu proses sensasi. Jadi benar-benar proses saat memasukkan informasi dari alat indera itu adalah sensasi. Nah, selanjutnya kalau udah melalui sensasi, kita akan lanjutkan ke proses persepsi. Proses persepsi itu
Kan tadi kalau sensasi memasukkan informasi ke alat indera. Nah, proses persepsi itu proses di dalam otak untuk memaknai informasi yang udah diterima oleh otak tersebut. Misalnya tadi kita mencium wangi bunga. Itu kan proses sensasi. Terus kita mulai berpikir, aduh wanginya kayak parfum temanku zaman SD, enak banget. Nah, saat kita berpikir seperti itu adalah proses persepsi. Jadi saat kita memaknai wanginya, waduh wanginya enak banget ya, wanginya seger banget ya, itu adalah proses persepsi. Jadi proses persepsi itu gampangnya adalah proses memberi makna pada sensasi. Jadi sensasi itu benar-benar cuma informasi masuk, terus kita maknai, itu adalah proses persepsi. Dengan melakukan proses persepsi lah manusia itu memperoleh pengetahuan baru. Mari kita praktek nih teman-teman. Saya punya segelas, apa ini? Air jeruk ya. Ini segelas air jeruk. Oke. Teman-teman bisa bayangkan kalian semua memegang atau meminum air jeruk ini ya. Jadi teman-teman, saat saya nih mencium wangi ini, ini berarti proses apa saat mencium wangi? Sensasi. Oke, ini adalah proses sensasi. Misalnya kalau saya minum, proses minum itu proses apa teman-teman? Sensasi juga. Proses mencium, sensasi. Proses minum, kena lidah, sensasi. Tapi begitu saya berpikir, seger banget ini air jeruknya siang-siang gitu. Itu baru proses persepsi. Betul sekali. Jadi sudah paham ya bedanya proses sensasi dan persepsi? Oke. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Saya mau bertanya, Bu. Oke, Mbak Cece, yang keras suaranya, Mbak. Saya mau bertanya, kenapa persepsi orang-orang bisa berbeda-beda? Oke, kenapa persepsi orang bisa berbeda-beda? Itu pertanyaan yang menarik sekali ya teman-teman ya. Kita menyadari bahwa memang persepsi manusia bisa berbeda-beda. Ada 3 hal yang membedakan atau menyebabkan persepsi orang itu beda-beda. 1, value hidup. Jadi setiap orang punya value hidup beda-beda, maka cara berpikir mereka berbeda-beda. Yang kedua, pengalaman masa lalu. Pengalaman orang juga beda-beda. Hidup orang kan panjang tuh, beda-beda. Jadi pengalaman masa lalu bisa mempengaruhi. Dan yang ketiga adalah kemampuan alat inderanya. Oke, kita bahas satu-satu. Misalnya yang pertama, value hidup. Kita contohin ada seekor anjing nih. Misalnya atau ada orang bertemu seekor anjing di jalan. Orang yang punya value hidup berkata nggak boleh megang anjing akan melihat anjing sebagai hewan yang jangan dipegang deh gitu. Tapi kalau orang yang punya value hidup megang anjing nggak apa-apa, pasti ngelihat anjing lucu dan terus dipegang gitu. Itu tentang value hidup. Yang kedua, pengalaman masa lalu. Orang yang pernah punya pengalaman digigit anjing kayak saya pernah digigit anjing teman-teman, sampai saya disuntik rabies. Saya kalau ketemu anjing, saya deg-degan sampai sekarang. Jadi kalau ketemu anjing, lebih baik saya menjauh deh gitu. Karena saya pernah digigit gitu kan, dan gak mau digigit lagi. Pengalaman masa lalu itu membuat saya menjauhi anjing. Nah, akan berbeda dengan teman-teman yang punya pengalaman pernah melihara anjing, suka sama anjing. Kalau ngeliat anjing pasti diuyil-uyil gitu kan, pasti seneng. Yang ketiga, tentang alat indera. Jadi orang yang alat inderanya berbeda-beda, persepsinya beda-beda. Contoh, saya mau nanya nih, kira-kira orang yang buta warna sejak lahir, kalau mimpi pelangi sama orang yang matanya normal, mimpi pelangi sama atau beda? Beda ya, karena sensasi mereka berbeda, jadi kemampuan berpikir tentang persepsinya juga berbeda. Gitu. Jadi tadi ada 3 hal yang mempengaruhi ya. Makanya memang kita itu melihat sesuatu, sensasi itu akan sama, tapi persepsi orang bisa beda-beda. Begitu. Semoga sampai di sini semuanya paham materi kita tentang sensasi dan persepsi. Untuk lebih paham lagi teman-teman, saya akan memberi tugas, silahkan tonton video yang pernah saya buat, ada di channel YouTube saya. Jadi judulnya Proses Sensasi, Atensi, Persepsi. Hari ini kan kita bahas tentang sensasi persepsi. Nah, di video ini akan ada penjelasan tentang atensi. Itu adalah materi yang akan kita pelajari minggu depan. Jadi minggu depan kita akan pelajari atensi.
Silahkan ditonton videonya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan tentang uji pemahaman. Saya akan melihat tentang pemahaman teman-teman hari ini. Silahkan dikeluarkan handphonenya. Kita akan tes lewat e-learning. Silahkan dibuka website e-learning. Kita masuk website e-learning. Di pertemuan ketiga ada 3 pertanyaan di situ. Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan, masing-masing ada 3 pertanyaan. Oke, ini sudah pada masuk jawaban-jawabannya. Oke, baik. Oke, pemahamannya bagus-bagus, semuanya benar. Jadi sensasi dan persepsi materi hari ini semoga semua sudah paham ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Kita akan fokus membahas atensi. Saya sudahi kelas hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.